Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang fase gerak HPLC dan HPTLC, yang diampu oleh Profesor Dr. Rinaldi Idrus, SSI. Adapun anggota dari kelompok kami, itu ada saya sendiri, Khairi Hayati, Nafa Nur Akmal, Nandita Khairina Baiha, Safana Hayatil Atikah. Nah, materi pertama yang akan dijelaskan adalah tentang fase gerak HPLC. Next. Apa itu fase gerak HPLC? Apa itu HPLC? HPLC atau High Performance Liquid Chromatography itu dikenal juga dengan sebutan kromatografi cair kinerja tinggi. KCKT ini tergolong kromatografi kolom sebagaimana kromatografi kolom lainnya, di mana sampel yang melalui kolom akan mengalami pemisahan senyawa-senyawa di dalamnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa HPLC ini merupakan suatu teknik pemisahan senyawa-senyawa. Pemisahan senyawa dalam KCKT itu diatur oleh distribusi senyawa dalam fase gerak dan fase diam. Adapun kegunaan dari HPLC ini yaitu untuk pemisahan sejumlah senyawa organik, anorganik, maupun senyawa biologis. Kemudian ada untuk analisis ketidakmurnian atau impurities, analisis senyawa tidak mudah menguap atau non-volatil, penentuan molekul-molekul netral, ionik, maupun switcher ion atau penukar ion, dan masih banyak kegunaan lainnya. Next. Untuk prinsip dasar HPLC dan komponen akan dijelaskan oleh Nandita. Kepada Nandita, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Berikutnya adalah prinsip dasar HPLC. Prinsip dasar HPLC adalah pemisahan analit berdasarkan kepolarannya. Alatnya terdiri dari kolom, yaitu sebagai fase diamnya, dan larutan tertentu sebagai fase geraknya. Yang paling membedakan HPLC dengan kromatografi lainnya adalah pada HPLC digunakan tekanan tinggi untuk mendorong fase gerak. Pertama, fase gerak ditampung dalam reservoir dan fase gerak akan dialirkan dengan bantuan pompa. Kemudian, sampel diinjeksikan melalui injektor dan akan terbawa oleh fase gerak menuju kolom. Nah, saat larutan sampel mengalir melalui kolom dengan fase gerak, komponen larutan tersebut bermigrasi sesuai dengan interaksi non-kovalen senyawa dengan kolom. Interaksi kimia fase gerak dan sampel dengan kolom ini menentukan tingkat migrasi dan pemisahan komponen yang terkandung dalam sampel. Sampel yang memiliki interaksi lebih kuat dengan fase gerak daripada fase diam akan terelusi lebih cepat. Sedangkan sampel yang interaksinya kuat dengan fase diam daripada fase gerak akan terelusi lebih lama. Setiap komponen yang keluar akan dideteksi oleh detektor dan direkam oleh recorder dalam bentuk kromatogram. Berikut ini komponen dari HPLC. Yang pertama, solvent reservoir yang berfungsi untuk menampung fase gerak yang dialirkan ke dalam kolom. Yang kedua, pompa, yaitu untuk mengalirkan fase gerak dari wadah pelarut ke kolom melalui pipa bertekanan tinggi. Yang ketiga, injeksi sampel, yaitu untuk memasukkan sampel dengan cepat dengan bantuan syringe. Dan yang keempat, yaitu kolom, di mana tempat terjadinya pemisahan karena di dalamnya terdapat fase diam. Yang kelima, detektor untuk mendeteksi adanya komponen pada cuplikan yang terpisah. Dan yang terakhir adalah recorder untuk merekam dan menampilkan data analisis berupa kromatogram. Berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan tentang fase gerak. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa di dalam HPLC itu terdapat fase gerak, di mana fase gerak atau eluen biasanya terdiri atas campuran pelarut yang secara keseluruhan berperan dalam daya elusi dan resolusi. Daya elusi dan resolusi ini ditentukan oleh polaritas keseluruhan pelarut, polaritas fase diam, dan sifat-sifat komponen sampel. Fase gerak ini sendiri dibagi menjadi dua berdasarkan kepolarannya, yaitu ada fase gerak normal dan fase gerak terbalik. Apa itu fase gerak normal dan fase gerak terbalik? Fase gerak normal adalah fase gerak yang dimana fase diamnya lebih polar daripada fase gerak. Kemampuan elusi pada fase gerak normal ini
meningkat dengan meningkatnya polaritas pelarut. Fase gerak yang biasanya digunakan pada fase gerak normal yaitu campuran larutan buffer dengan metanol atau campuran air dengan asetonitril. Kemudian ada fase gerak terbalik. Fase gerak terbalik adalah kebalikan dari fase gerak normal, di mana fase diam kurang polar daripada fase gerak. Kemampuan elusinya menurun dengan meningkatnya polaritas pelarut. Fase gerak yang paling sering digunakan pada fase gerak terbalik adalah campuran pelarut-pelarut hidrokarbon dengan pelarut yang terklorinasi atau menggunakan pelarut-pelarut jenis alkohol. Next. Nah, dalam pemilihan fase gerak HPLC ini ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah viskositas. Fase gerak HPLC harus memiliki viskositas yang rendah, di mana pelarut dengan viskositas rendah menghasilkan tekanan yang lebih rendah dibandingkan dengan pelarut dengan viskositas tinggi pada suatu kecepatan alir tertentu. Viskositas rendah juga memungkinkan kromatografi yang lebih cepat karena perpindahan massa berlangsung lebih cepat. Kriteria berikutnya ada transparansi terhadap UV. Jika detektor yang digunakan adalah detektor UV, maka fase gerak harus transparan secara sempurna pada panjang gelombang yang digunakan. Transparansi garam-garam buffer, reagen-reagen pasangan ion, dan bahan-bahan tambahan lainnya juga harus dipertimbangkan dalam pemilihan fase gerak HPLC. Kemudian ada indeks bias. Jika detektor yang digunakan adalah detektor indeks bias, maka perbedaan indeks bias antara pelarut dengan sampel haruslah besar. Kemudian titik didih fase gerak yang rendah diperlukan jika eluet akan dilakukan pemrosesan lebih lanjut supaya memudahkan dalam penguapannya. Kemudian ada kemurnian. Untuk fase gerak HPLC itu, senyawa yang digunakan haruslah murni atau tidak ada analit lain yang mengganggu. Kemudian ada harga. Untuk pemilihan fase gerak HPLC ini, harga sangat dipertimbangkan. Untuk penggunaannya, diminimalkan harga untuk penggunaannya. Selain itu, ada juga kriteria lain seperti inert. Fase gerak tidak boleh bereaksi dengan campuran analit, atau disebut juga dengan inert. Next. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Nandita. Kepada Nandita, dipersilakan. Baik, berikut merupakan penjelasan lanjutan dari fase gerak. Bahwa ada fase gerak harus bersih dan lebam atau bersifat inert. Pada saat membuat pelarut untuk fase gerak, maka sangat dianjurkan untuk menggunakan pelarut, buffer, dan reagen dengan kemurnian yang sangat tinggi. Dan lebih terpilih lagi jika pelarut-pelarut yang digunakan untuk HPLC ini berderajat HPLC atau HPLC grade. Berikutnya, fase gerak pada HPLC harus disaring terlebih dahulu sebelum digunakan, agar tidak menyebabkan gangguan pada sistem kromatografi. Berikutnya, degassing atau penghilangan gas biasanya dilakukan terlebih dahulu pada fase gerak ini untuk menghilangkan gas yang mungkin terdapat di dalamnya agar tidak menyebabkan gangguan pada sistem kromatografi. Terdapat dua jenis elusi, yaitu elusi isokratik dan elusi bergradien. Berikut ini merupakan penjelasan dari kedua jenis elusi ini. Yang pertama, yaitu elusi isokratik, di mana komposisi eluen atau solvent dengan komposisi konstan dipompa ke dalam kolom selama analisis berlangsung. Jenis elusi ini sederhana dan murah, tetapi resolusi beberapa senyawa dipertanyakan dan puncak elusi akhir menjadi sangat datar dan lebar. Yang kedua, elusi gradien, di mana komposisi dan kekuatan eluen berubah secara bertahap selama analisis berlangsung. Elusi gradien menurunkan retensi komponen yang dielusi selanjutnya, sehingga mereka terelusi lebih cepat, dan memberikan puncak yang lebih sempit atau lebih tinggi untuk sebagian besar komponen. Berikut ini merupakan gambar kromatogram isokratik dan gradien. Yang gambar atas merupakan dari kromatogram elusi isokratik, sedangkan gambar yang bawah merupakan elusi gradien. Di sini terlihat dengan teknik elusi gradien memberikan profil puncak yang lebih tajam dan waktu analisis yang lebih cepat daripada teknik elusi isokratik.
Baik, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, fase gerak HPLC akan dijelaskan oleh Nova Nur Akmal dan Savana Hayati. Kepada Nova Nur Akmal dan Savana dipersilahkan. Baik, selanjutnya kita memasuki fase gerak HPLC. Next. Nah, apa itu HPLC? HPLC atau kromatografi kinerja tinggi lapis tipis merupakan bentuk modifikasi dari metode TLC atau kromatografi lapis tipis dengan pengembangan pada fase diam, sehingga diharapkan hasil analisis memiliki efisiensi pemisahan dan limit deteksi yang lebih baik. Nah, HPLC memiliki kemampuan reliability, reproducibility, simplicity, kecepatannya serta pelarut yang digunakan biasanya dalam jumlah yang minim, namun memiliki waktu analisis yang cepat, sehingga metode HPLC ini jauh lebih baik dibandingkan metode TLC. Next. Adapun prinsip kerja dari HPLC yaitu dengan memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan. Nah, teknik ini dia biasanya menggunakan fase diam dari plat silika dan fase geraknya disesuaikan dengan jenis sampel yang ingin dipisahkan. Prinsip pemisahan pada kromatografi bisa terjadi secara absorpsi maupun partisi. Fase gerak pada planar kromatografi pada dasarnya merupakan suatu sistem pelarut cair yang tidak menguap dan stabil di udara terbuka. Sementara fase diam dapat berupa suatu padatan atau larutan yang ditempelkan pada suatu penunjang. Next. Nah, fase gerak pada HPLC. Fase gerak atau eluen berperan penting pada proses elusi bagi larutan umpan untuk melewati fase diam. Pemilihan fase gerak didasarkan pada bahan adsorben yang digunakan sebagai fase diam dan sifat fisika dan kimia pada sampel. Nah, dan ukuran pori pada fase diam dia lebih kecil dari fase gerak, sehingga diharapkan terjadi pemisahan yang lebih baik karena terjadi antara analit dengan adsorben pada permukaan yang lebih luas. Next. Nah, adapun kriteria pemilihan fase gerak HPLC. Yang pertama, kemurnian yang memadai, yang kedua stabilitas yang memadai, yang ketiga viskositas rendah, keempat partisi atau pemisahan linier, kelima tekanan uap sedang, dan yang terakhir yaitu daya toksik yang serendah mungkin. Berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Savana. Kepada Savana dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Di sini saya ingin menambahkan tentang kelebihan dan kekurangan HPLC. Jadi adanya tebal dan keseragaman menghasilkan garis dasar stabil dalam densitometri. Maksud dari densitometri ini adalah suatu metode yang digunakan untuk mengukur kandungan mineral dan kandungan tulang. Selanjutnya ada jarak pengembangan dan waktu yang lebih singkat. Pita difusi rendah dan menghasilkan keteduhan pita sampel. Mikrosampel yaitu nanograms dan piograms yang dapat dianalisis. Sifat reproduksibilitas dalam hasil kromatografi. Selanjutnya, ada cara penggunaan HPLC. Jadi, cara penggunaan HPLC itu yang pertama, letakkan lempengan HPLC yang akan dianalisa pada lempeng yang telah diletakkan. Lalu, tentukan letak sumbu X dan catat angka yang terlihat. Selanjutnya, menentukan lagi letak sumbu Y, lalu catat angka yang terlihat. Menentukan angka awal analisis atau bercak dan akhir analisis atau bercak, lalu catat kedua angka yang terlihat. Lalu menentukan angka awal
analisis dan akhir analisis, dan catat kedua angka yang terlihat. Next. Setelah itu, masukkan semua angka tersebut pada program dan menentukan panjang gelombang analisis yang akan digunakan serta disesuaikan sumber cahayanya, yaitu UV 190 sampai 380 nm dan visible 360 sampai 900 nm. Jika seluruh data sudah masuk ke program, mulailah melakukan analisis pada lempeng planar. Lalu untuk memperoleh data kromatografi yang baik, lakukanlah integrasi secara manual dengan mengulangi percobaan ini dengan cara merubah panjang gelombang dan merubah letak analisis pada noda. Next. Berikut adalah referensi yang kami dapatkan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Itu dia penjelasan dari kelompok kami terkait dengan fase gerak HPLC dan HPTLC. Sekian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.